Masa pensiun bukanlah akhir dari sebuah pengabdian kepada negara. Justru di masa pensiun ini ia lebih fokus dalam mengurus organisasi kemasyarakatan. Begitulah pemikiran dari sosok perempuan berjiwa muda ini. Meski usianya yang terbilang sudah sepuh, namun semangat dalam memajukan negeri tercinta ini hingga sekarang masih tetap berkontribusi melalui berbagai organisasi yang ia ketuai itu. Dialah bernama Asmaniar Susanti, pensiunan Otorita Batam atau sekarang bernama Badan Pengusaha Batam, merupakan sosok perempuan inspiratif yang masih tetap eksis dalam berbagai organisasi baik bidang olahraga, sosial kemasyarakatan, maupun peningkatan sumber daya manusia melalui ilmu yang ia miliki. Bahkan, wanita kelahiran Binjai pada tanggal 1 Februari 1960 ini telah beberapa kali mengharumkan nama Batam dan Provinsi Kepri lewat Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia atau IODI Provinsi Kepri yang ia ketuai sejak lama dirintisnya. Dikarenakan kesuksesannya membesarkan organisasi IODI Provinsi Kepri ini, malah selain ditunjuk menjadi Ketua Umum IODI Provinsi Kepri, juga saat ini dipercaya menjadi pengurus IODI tingkat pusat untuk membidangi organisasi. Saat ini wanita lulusan sarjana manajemen dari STAN ini tengah sibuk menggembleng para atlet IODI Provinsi Kepri yang akan diikutsertakan di ajang Kejurnas mendatang dengan harapan nantinya bisa mendulang juara lagi seperti kesuksesan di Kejurnas sebelumnya. Asmiar Susanti mengawali karirnya menjadi pegawai di Otorita Batam sejak 1 Mei 1979 hingga 1 Februari 2020 kemarin. Selama 40 tahun ia mengabdi di BP Batam ini, dikenal sebagai perempuan yang cukup sibuk dengan berbagai aktivitas, terutama dalam berorganisasi mulai dari menjadi ketua dan ketua umum IODI Provinsi Kepri, serta pengurus IODI Pusat, ketua DPD Ikatan Sekretaris Indonesia Administrasi Profesional Provinsi Kepri, menjadi ketua bidang organisasi MT Humaria, dan menjadi salah satu komisaris di Perhimpunan Perempuan Lintas Perempuan Indonesia atau PPLIPI. Nah, untuk lebih jelas lagi, berikut cuplikan obrolan santai tim gokepri.com bersama Asmaniar Susanti usai rapat bersama pengurus IODI Provinsi Kepri di Tinos Cafe di Perumahan Seruni Batam Center beberapa hari lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu, udah lama nggak jumpa ya? Iya, sama. Aktivitas kemarin dobe Bu ya? Iya, betul. Sampai tahun 2020 ya? 2020 ya awal, iya. Tentunya banyak aktivitas dong. Karena kemarin organisasi cukup banyak. Apa aja sih yang kita lakukan setelah? Kalau organisasi banyak sih, ada beberapa organisasi gitu. Ada beberapa lah yang menjadi apa sih? Menurut aku tuh bagian yang cocok gitu ya, cocok sama saya gitu. Jadi makanya saya menggeluti itu juga. Jadi di samping bekerja juga saya jalan di organisasi gitu. Iya Pak. Apa aja Bu, boleh disebutkan nggak organisasi? Kayaknya cukup banyak yang Iya, kalau terlalu banyak sih enggak ya. Cuma itu saya itu kan 2015 saya sebagai ketua umum Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia Provinsi Kepri gitu ya. Terus kemudian saya juga ketua
Kalau daerah tuh kalau di ikatan sekretaris itu kan saya kan masuk di ikatan sekretaris Indonesia ya, ya karena jiwanya ke situ gitu. Jadi saya mau ditunjuk sebagai ketua dan saya memang udah lama. Dulu saya sebagai sebagai penasehat dan akhirnya saya menjadi ketua karena dipilih secara aklamasi. Itu sebagai ketua untuk provinsi Kepri juga gitu. Terus kemudian saya ada di lintas perempuan, perhimpunan lintas perempuan. Saya kalau nggak salah dulu di komisi C gitu dan sampai sekarang ya, tapi agak kurang aktif yang sekarang. Terus kemudian ada di ini juga Pak. Saya tuh ada di bidang organisasi pengurus pusat IOD yang di Jakarta. Jadi di gedung KONI ya, lantai 8. Satu lagi mungkin saya di beberapa majelis taklim, tapi ini ada majelis taklim yang namanya Humaira. Jadi itu ternyata di bawah partai PDIP. Jadi saya di bidang organisasi. Ya saya memilih bidang-bidang yang menurut saya itu cocok gitu sama saya. Melihatnya nih, organisasi banyak olahraga tuh, Mbak. Ya, kalau IOD olahraga. IOD ya, olahraga. Iya. Sejauh ini apa sih yang telah diperbuat sendiri dari ikatan ini untuk menciptakan mungkin bibit-bibit atau prestasi di Kepri ini? Oh gini, sebelum saya menjelaskan bibit-bibitnya, mungkin Bapak perlu tahu bahwa Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia itu kalau orang membayangkan bahwa dance sport itu pasti dansa gitu ya. Tapi ternyata dance sport itu ada 12 kategori. Ya, jadi kebetulan di sini ya daerah Kepulauan Riau ini kurang berkembang sekali gitu, tapi oke lah, mungkin nanti kedepannya akan berkembang. Jadi kalau yang ada di ini sebetulnya satu itu ballroom. Jadi ballroom itu dansa yang terdiri dari waltz, tango, quick step, foxtrot dengan finish waltz. Ini juga ke event juga ya kita lakukan. Ini eventnya, ini kita sebentar lagi menghadapi prapon nih Pak. Jadi doakan kami gitu. Nanti kami tanggal 31 atau tanggal 1 kami berangkat dengan beberapa atlet. Tingkat nasional. Tingkat nasional, karena kami dulu juga sudah di 2016 waktu di Bandung PON kami sudah memberikan medali untuk Kepri ya. Jadi kami menjadi dari 46 atau 52 cabang olahraga kami menjadi cabur yang 8 terbaik. Iya. Bu, kelihatannya dari organisasi olahraga ini cukup banyak ya event kejuaraan yang kita lakukan. Nah saat ini persiapan sedang apa nih? Kalau ya. Makasih Mbak. Makasih. Kalau persiapannya, atlet dipersiapkan untuk berangkat ke PON. Mudah-mudahan kami bisa lolos PON. Nanti kita bisa masuk PON di 2024 Sumut Aceh. Mudah-mudahan karena tiap tahun kita ngikutin ya? Enggak, kalau itu 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Jadi kalau tadi mungkin saya belum jelaskan semuanya, bahwa yang namanya orang menganggap bahwa dance sport itu hanya dansa. Ya, ternyata dance sport itu terdiri dari ballroom yang tadi saya sebutkan bahwa itu ada waltz-nya, ada tangonya, ada quick step-nya, ada finisher waltz dan foxtrot-nya. Dan kemudian ada latinnya juga. Kalau latinnya juga 5. Jadi ada cha-cha, ada jive, ada samba, ada rumba, dengan ada paso doble. Mungkin orang menganggapnya bahwa oh cuma cha-cha dong. Enggak. Satu kategorinya itu ada 5. Dan ini belum familiar betul di masyarakat kan? Iya, kalau mungkin kalau di daerah Kepri mungkin belum terlalu familiar gitu, karena kan juga kita juga menyesuaikan dengan budaya yang di sini. Bisakah mereka menerima ini sebagai satu wadah untuk mereka bisa menjadi atlet, mereka berprestasi di bidangnya gitu. Sebenarnya bibitnya udah kita bina dari awal gitu dari persatuan. Iya, tapi ya banyaklah kendala-kendala di daerah itu, karena misalkan berpakaian yang seperti apa. Tapi sebetulnya kalau pakaian itu tidak masalah sih gitu, karena apapun itu bisa bisa kita sesuaikan, karena tidak ada tuntutan gimana, tapi minimal ada minimal standar berpakaiannya gitu, yang mungkin belum
belum bisa diterima oleh masyarakat gitu. Oke, mungkin harapan dari olahraga ini apa sih yang akan diwujudkan ke depannya? Paling tidak ya Pak, di dalam olahraga itu terutama IOD tadi ya, kita kan cabornya IOD yang menjadi 8 terbaik di Kepri. Ya, Bapak harus bangga juga ya bahwa dari 50 berapa cabur olahraga kok tiba-tiba menjadi yang 8 terbaik, dan kita di level 3 atau di level 2 saya lupa gitu ya, karena yang punya data itu Kepri. Tapi minimal kita bangga ya, karena bisa memberikan sesuatu kebanggaan, harum ya untuk nama Batam sendiri dan untuk nama Kepri begitu Pak. Ya, jadi tadi kan baru 2 ya Pak ya. Latinnya itu tadi ada 5, kemudian breaking masuk. Jadi kalau mungkin orang ngeliat yang di jalanan muter-muter kepalanya di bawah, itu namanya breaking dance, itu masuk di dalam kategorinya. Kemudian hip hop juga masuk. Hip hop di dalamnya juga masuk. Dan satu lagi traditional dance. Jadi mungkin kalau orang menganggap, loh tradisionalnya kok masuk ke ikatan, tapi beda, mereka ada sportnya, mereka ada latar belakang yang memang itu punya punya gerakan-gerakan yang memang itu benar-benar olahraga dance sport. Kemudian tradisionalnya ini bukannya tradisional, kita nari gini udah, nggak bisa, musiknya selalu baru, musiknya tidak pernah boleh dipakai sebelumnya, dan terdiri dari 3 unsur. Jadi misalkan kita tradisionalnya mau nari, kayaknya nih Papua, Kalimantan, Melayu misalnya, atau kalau besok Melayu, Jawa, sama Bali kalau nggak salah gitu. Jadi lagunya sendiri pun musiknya itu selalu baru Pak di dalam pertandingan. Jadi kita nggak bisa ya kayak kemarin aja deh, nggak bisa. Emang berapa divisi ya biasa kita ikutin kalau untuk olahraga ini yang kita ikutkan untuk lomba ini? Kan masing-masing Pak. Kategorinya berapa? Kan kategorinya ada 19 kategori. Ya. Jadi dari breakingnya kan ada cowok ceweknya. Kalau dari kalau dari hip hopnya ada yang namanya locking, ada yang namanya popping. Jadi beda-beda, dan mereka berpasangan jadi duo namanya gitu. Kalau di tradisionalnya harus 2 juga. Kalau Latin ada yang solo Latin, ada yang couple. Terus kemudian di ballroom ada standar ballroom, itu di standar ballroom ada amatir, ada pre-amatir, terus ada free for all, artinya si atlet boleh memilih 2, satu standarnya, yang kedua dia free for all. Jadi free for all itu dari 5 tadi dia boleh, cuma sekarang dibatasi 2 Pak ya, supaya maksudnya itu pemerataan. Saya ke breaking dan yang utamanya bukan breaking, yang utamanya ballroom dan breaking ya, karena dapat emas ya. Nah, tadi kan ini ada organisasi lagi nih Bu, Ketua DPD Ikatan Sekretaris Indonesia Administrasi Profesional Provinsi Kepri. Bisa dijelaskan nih? Kayaknya didengar ya. Ya, sebetulnya gini, itu di tahun 2012 itu sudah ada di Batam. Jadi awalnya kan di Jakarta, kemudian kan mengembangkan sayapnya di daerah-daerah beberapa provinsi gitu kan. Jadi atau di beberapa kota. Pusat sampai dengan daerah ya. Iya. Misinya apa Pak? Misinya tuh kita ingin mencerdaskan lagi, kita berbagi pengalaman kepada sekretaris gitu, supaya mereka lebih qualified lagi. Itu sih. Dan juga pembekalan kepada sekolah-sekolah SMA yang mempunyai bidang administrasi dan perkantoran. Jadi kita masuk ke dalam situ, dan kita diberikan leluasa ya, bukan kekuasaan lah, artinya diberikan kekuasaan bersama-sama Diknas pendidikan nasional ya, itu iya Pak, khususnya SMK itu kita mungkin enggak perkantoran, administrasi perkantoran. Terus itu nanti kita juga menguji mereka Pak. Jadi ada yang namanya UKK. Tapi tergantung dari SMK masing-masing. Berarti udah jadi asesor juga untuk penguji. Iya, iya. Asesor. Bu, sebenarnya kalau di DPD Ikatan Sekretaris Indonesia Administrasi apa aja yang boleh masuk ke situ?
Kalau anggotanya, ini bicaranya pengurus atau anggota? Pengurusnya. Oh, pengurusnya. Kalau pengurusnya tentunya orang-orang yang kompeten ya, yang mau bekerja sama, yang punya visi dan misi sama. Terus kemudian dengan sukarela mereka mau memberikan waktunya untuk kita sama-sama ngebangun negeri ini ya, bangsa ini, terutama yang muda-muda gitu, untuk maju bersama. Ya. Artinya lebih kepada orang-orang perkantoran kebanyakan. Iya, kebanyakan orang-orang perkantoran yang mereka juga udah punya, ya mereka sudah punya experience lah ya, punya pengalaman di bidang masing-masing. Karena begini Pak, dari satu Kepri misalnya, Kepri harus udah bikin webinar 1 bulan 2 kali atau 1 bulan sekali. Iya, karena apa? Kita membagi pengalaman juga karena sekarang kan masanya anak sekolah libur. Jadi setelah kemarin UKK ya kita libur dulu. Terus biasanya nanti ada beberapa sekolah SMK yang ada di Batam maupun di Tanjung Pinang, itu mereka perlu kita untuk memberikan apa sih yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sebelum mereka keluar dari sekolah atau mereka UKK Sumari mengeluarkan LPST juga ya? Iya dong. Profesi. LP-nya enggak, LPST-nya dari Jakarta dan BNSP. Iya, kita sebagai asesor aja dan sebagai pengajar gitu. Ada sertifikasi dikeluarkan BNSP. Iya, betul, dikeluarkan oleh BNSP. Terus kemudian nama ini kan. Udah berapa sekolah Bu kita kerjasama untuk melakukan? Kalau yang di Tanjung Pinang itu SMK 1 ya, yang mereka kayaknya sekarang banyak dia masuk di Politeknik, di administrasi kan, bisnis administrasi itu Politeknik bagus juga karena memang kita ada kerjasama juga nanti dengan Politeknik gitu. Dari lembaga ini, Himpunan Perempuan Lintas Perempuan Indonesia tuh skopnya seperti apa yang pergerakannya? Itu lebih banyak ke sosial dan ini ya, kan itu udah jelas perhimpunan persatuan ya lintas perempuan itu ya, artinya bagaimana kita lebih pemberdayaan wanita itu baik di kota ataupun di daerah gitu ya, khususnya kita di Kota Batam gitu. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan Jakarta karena kita tidak boleh, maksudnya Jakarta itu pusat ya Pak. Kita tidak boleh dong sendiri-sendiri, jadi kita mengikuti semua program-program yang sudah dibuat oleh pusat, kita lakukan di daerah. Untuk pemberdayaan SDM? Ya, satu ya kalau perempuan itu ya mungkin dari sisi UKM-nya mungkin. Ya dari UKM-nya ada, kita membantu meningkatkan ya. Terus kepada anggota-anggotanya juga, dan kita berharap social development-nya juga bagaimana gitu ya. Terus kepada bagaimana kita melihat lingkungan kita yang masih banyak misalnya fakir miskin kita juga harus peduli itu gitu. Jadi saya rasa di segala bidang organisasi itu yang paling utama ya, di samping kita meningkatkan tujuan dari organisasi itu sendiri. Sekian banyak organisasi yang Ibu ikutin sejauh ini, sebenarnya apa sih keinginan Ibu ke depannya atau harapan Ibu yang endingnya seperti apa? Kalau dibicarain dari itu mesti satu-satu ya, karena organisasi banyak. Kalau yang IODI, saya berharap bahwa anak-anak muda, insan-insan muda ya, tidak menutup kemungkinan teruslah berlatih gitu ya, dari kategori yang kalian suka. Lalu kami merupakan wadahnya. Kami juga menjadi pembinaan dari KONI Kepri gitu ya. Jadi cobalah menjadi orang juga yang bisa membanggakan daerahnya. Kan kita bangga kalau kita juga, oh aku juara ini. Yang bangga bukan cuma diri kamu sendiri loh, daerahnya juga bangga. Khususnya Batam. Ya, gitu. Jadi jadikan hobi menjadi prestasi, itu nomor 1. Gitu Pak. Jadi ini kayak hiburan juga ya. Ada 2. Olahraga, hiburan gitu kan. Ada 2 Pak. Ada yang prestasi, ada yang rekreasi. Jadi artinya kalau yang rekreasi bisa social dance atau apa gitu, ya mereka enggak, gue suka-suka aja. Nah dia nggak punya kedisiplinan gitu, dia nggak punya yang terbentuknya ini kan adalah 1 kedisiplinan, 2 kejujuran,
terus sportivitas yang tinggi. Kan itu 3. Ini ngebangun bangsa loh Pak. Kalau ini 3 dipegang oleh orang-orang muda yang dari kecil sampai besar, NKRI harga mati. Benar Pak. Sebagai orang yang sudah melintang kemana-mana dan berharapan bahwa sampai usia dari dulu sampai sekarang, apa yang kita inginkan? Saya hanya ingin bahwa apapun itu bentuk organisasinya, saya hanya kepingin saya itu bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kepri, Batam dan sekitarnya. Gitu, Pak. Itu yang harapannya sebenarnya yang Ibu wujudkan selama ini. Ya. Dan itu udah mulai ini ya, mulai dirasakan. Insya Allah ya Pak ya, Insya Allah. Dan saya juga mohon doanya jika nanti bulan depan ya, akhir bulan ini kami berangkat, kami juga bisa mengharumkan nama Batam dan juga mengharumkan nama Kepri pada khususnya supaya kami bisa lolos PON. Nanti kami bisa berangkat ke PON tahun 2024 mungkin sekitar September atau Oktober gitu di Medan, Pak. Ya. Selamat Bu atas perjuangannya, mudah-mudahan Yodi bisa berjaya ke tingkat nasional. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya yang diberikan. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.